Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Siapa percaya ada Yesus di antara kita, boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh lihat kanan kirinya lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu hari ini. Dan katakan sama-sama, kita pasti diberkati. Haleluya. Ya, sekali lagi shalom. Saudara, perkenalkan, nama saya Yeri Patina Sarani. Ini pertama kali ya Pastor memberikan kesempatan buat saya bisa berbagi. Tapi sebenarnya gereja Betani itu bukan gereja yang asing buat saya. Saya bertobat di bawah pelayanan Betani tahun 2000, saudara. Ya, jadi saya mengalami cinta mula-mula, saya baptis, saya ngalamin begitu banyak hal. Dulu ada SOM ya Pak, Sekolah Orientasi Melayani. Saya ikut sampai habis, saya ikut 3 kali muter gitu, saking hausnya. Dulu ada sekolah pelayanan misi Betani. Saya ikut 2 kali. Udah lulus, mission trip, ikut lagi dari awal. Saya mempercayai bahwa kita dibawa Tuhan di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Amin. Dan saudara, jangan pernah anggap remeh apa yang kita dengar. Karena semua yang kita dengar yang datangnya dari Tuhan, itu sebenarnya sebuah kekuatan untuk membangun masa depan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, senang bisa bersama-sama pada malam hari ini dan mari kita belajar bertumbuh bersama-sama dalam anugerah Tuhan, amin. Nah saudara, saya percaya kita masih sebenarnya memperingati ya hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam peradaban umat manusia. Dan saya mau memulai malam ini dengan sebuah statement ini, saudara. Salah satu cara kita menghormati karya Roh Kudus adalah dengan mencari tahu dan menghidupi apa yang Roh Kudus bangun dalam kehidupan kita. Saya ulangi, cara kita menghormati karya Roh Kudus dalam hidup ini adalah pertama, cari tahu apa yang Roh Kudus bangun dalam hidup kita. Kedua, hidupi. Saudara, kita tuh sebenarnya gak bisa bangun apapun kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan bangun lewat rohnya dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan sangat berhubungan dengan apa yang Roh Kudus bangun dalam kehidupan setiap kita. Dan malam ini salah satu hal yang saya pelajari yang Roh Kudus bangun dalam kehidupan orang percaya, salah satunya adalah sebuah kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Saudara dengar baik, di balik mujizat, di balik kesembuhan, di balik terobosan, di balik tingkap langit yang terbuka, di balik kekayaan bangsa-bangsa mengalir atas hidup kita, ada kedewasaan yang Tuhan bangun dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, tidak mungkin Tuhan mempercayakan dan memberikan sesuatu tanpa proses pendewasaan di dalamnya. Semua yang datang dari Tuhan pasti itu juga untuk mendidik kita, menegur kita, membangun integritas yang sehat dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang-orang yang diberkati, tapi kita menjadi orang-orang yang memberkati. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang percaya sama Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa kedewasaan menjadi sangat penting dalam karya Roh Kudus dalam hidup manusia? Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, adakah di ruangan ini yang usianya 17 tahun? Ada? 20 tahun? 20 tahun? Oke. Bro, boleh bangkit berdiri? Nama kamu siapa? Yang di belakang tadi. Ya. Namamu siapa? Maaf. Sorry? Febri. Iya, Febri aja. Kamu umur 20? Oke. Saya umur 42. Beda dong? Beda ya. Ya jelas lah. Agak gak enak sih ibadah bawa umur, sebenarnya agak gak enak. Tapi ya udahlah, ini demi ilustrasi dan pemahaman. Ya sudah, saya juga buka umur saya 42. Ya, orang yang berdiri ini, Febri ini 20. Oke, pertanyaan kedua. Kamu percaya nggak Roh Kudus ada di dalam kamu? Iya dong. Kamu percaya ada Roh Kudus di dalam saya? Sekarang saya tanya sama semua. Roh Kudus di dalam Febri, apakah Roh Kudusnya usia remaja? Tidak.
Roh Kudus di dalam kamu adalah Roh Kudus yang dewasa. Kalau Roh Kudus memenuhi anak-anak sekolah minggu, bukan Roh Kudus sekolah minggu. Roh Kudus dewasa, oleh Febri boleh kembali duduk, yang memenuhi anak sekolah minggu. Artinya, saudara, kita harus menghormati Roh Kudus itu tidak ada genre umurnya. Jadi di dalam roh, kamu dan saya seumuran, betul gak? Halo saudara, nangkep? Berapapun usia saudara, Roh Kudus itu gak ada usia umurnya. Kadang-kadang kita berpikir, karena kita memisahkan, ini ibadah umum, ini ibadah remaja. Kalau remaja dipenuhi Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang Roh Kudus remaja. Kalau Roh Kudus memenuhi anak sekolah minggu, itulah Roh Kudus sekolah minggu. Percayalah, waktu Roh Kudus memenuhi hidup seorang percaya, mau dia anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, umum, bahkan usia emas, itu Roh Kudus yang sama secara kualitas. Artinya gini, mau hormati Roh Kudus yang di dalam kita, kejar kedewasaan di dalam Tuhan. Karena gini, Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam kehidupan seseorang yang masih menghidupi realita hidup yang kekanak-kanakan, saudara. Akhirnya Roh Kudus akan membawa kita melakukan yang sebenarnya hanya Roh itu bisa lakukan melalui kita. Apa itu, saudara? Meninggalkan semua bentuk realita kekanak-kanakan dalam hidup kita. Anak yang bungsu berusaha dapat warisan seperti banyak orang hari-hari ini. Siapa yang gak mau jadi sultan? Semua juga pengen jadi sultan. Hati-hati, tanpa kedewasaan Anda bisa berakhir di bareskrim. Jadi anak yang bungsu berpikir gini, saya ditambah warisan maka kehidupan saya akan lebih baik. Saya tanpa warisan maka hidup saya tidak lebih baik. Maka anak yang bungsu mengerahkan kekuatannya untuk mendapatkan warisan. Kalau dia klaim janji Tuhan, mungkin dia akan berkata gini, mintalah, carilah, ketuklah, mana warisan saya. Enggak salah, budaya klaim itu enggak salah. Tapi maaf, Anda harus menghormati yang namanya dewasa. Misalnya saya ke rumah Pak Gembala nih, misalnya mohon maaf ya Pak. Karena saya sudah khotbah hari ini, setiap kali saya ke rumah Bapak, saya bilang gini, Pak, pokoknya setiap kali saya ketok pintu Bapak harus buka. Itu kurang ajar namanya. Tapi banyak orang lakukan itu sama Tuhan kan. Ya kita memang punya akses ketok pintu surga. Tapi hormati yang di balik pintu. Itu ranah kedewasaan. Nah yang anak bungsu tidak kepikiran ke arah situ. Mintalah, carilah, ketoklah, minta. Dapat gak? Dapat. Saya ulangi, dapat. Adalah sesuatu yang membahagiakan ketika kita mendapatkan warisan. Tiba-tiba taraf hidup berubah. Tapi banyak orang percaya tidak sadar ada kedewasaan di balik warisan. Makanya Alkitab berkata cuma anak yang sudah akil balik yang boleh terima warisan. Apa yang terjadi sama anak yang bungsu ketika menerima sebuah warisan tanpa kedewasaan? Dengar baik-baik, berakhir di kandang babi. Yang makan ampas babi aja gak bisa. So hati-hati, banyak orang kehilangan Tuhan dalam pelayanan. Banyak orang kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Banyak orang kehilangan Tuhan dalam sebuah pergerakan. Banyak orang kehilangan Tuhan dalam blessing dan berkat Tuhan. Banyak, saudara. Saya ingat waktu awal-awal bertobat. Saya punya banyak teman. Dalam tanda kutip masih kere gitu. Kemana-mana ngeteng. Makan nasi padang kuahnya aja. Doa gak habis-habis. Doa kaum bapak ikut, kaum ibu ikut, semuanya ikut. Karena gak bisa bayar uang kuliah, kadang-kadang suka lapar akhir bulan. Wah, mau doa semalaman nyambung lagi, gak ada absennya. Tuhan, capek naik angkot terus. Berkatilah motor. Berkatilah kampus yang terbaik. Jomblo Tuhan,
Berkatilah pasangan hidup. Banyak orang setelah udah punya motor, udah punya mobil, udah punya pasangan hidup, udah menikah, udah memiliki kehidupan yang layak, udah punya anak yang lucu-lucu dan imut-imut, lupa Tuhan di situ. Nggak lagi punya waktu melayani, nggak lagi sesungguh-sungguh dulu. Makanya rohnya sesungguhnya mendewasakan kita. Bukan hanya memberkati kita. Mujizat membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 1 hari aja setelah seri-seri tulah. Tiang awan, tiang api, roti mana, haus, ketok, batu karang, air berkelimpahan. Mujizat membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi dengar baik, untuk mengeluarkan sifat Mesir dari hati bangsa Israel perlu proses pendewasaan 40 tahun. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang akhirnya memenuhi persyaratan. Banyak anak Tuhan, apalagi anak muda, tidak memberi rasa hormat kepada semua proses pendewasaan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Saudara, hidup dengan realita anak-anak sebenarnya tuh gak enak. Anak-anak butuh banyak peraturan, betul gak? Naik tangga sendiri kadang-kadang gak boleh, naik motor sendiri gak boleh, pegang pisau gak boleh, apa-apa gak boleh. Semua di tangan anak-anak jadi mainan, betul gak? Kasih kunci mobil beneran, jadi apa? Jadi mobil-mobilan. Anak saya itu pernah masukin handphone mamanya ke sup makanan. Mau itu handphone model apa, di tangan anak-anak jadi apa? Main-mainan. Kasih alat masak beneran, jadi apa? Masak-masakan. Kasih kunci motor kita ke anak kita, jadi apa? Motor-motoran. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dikasih tugas jadi apa? Tugas-tugasan. Dikasih kerja jadi apa? Kerja-kerjaan. Dipercayakan pelayanan jadi apa? Pelayan-pelayanan. Nanti nikah jadi apa? Nikah-nikahan. Punya suami jadi suami-suamian, punya istri jadi istri-istrian. Itu yang Roh Kudus coba rubah. Makanya Alkitab berkata, ada banyak orang dari sudut pandang waktu harusnya udah bukan anak-anak lagi, tapi masih memilih minum susu, bukan makanan keras. So dengar baik, semua understanding, semua pengertian yang asalnya dari penyingkapan Roh Kudus, tujuan inti adalah menolong kita tinggalkan realita kekanak-kanakan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu memberikan sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Semua kita bertumbuh dari kecil ke besar, betul? Tidak ada yang dari besar ke kecil, nggak ada yang menciut, semua dari kecil ke besar. Ya, masih ingat nostalgia sekolah minggu, kalau yang sekolah minggu ya. Dan ya, kita semua bertumbuh dari kecil ke besar. Nah, Alkitab melihat gini, ada banyak orang dari sudut pandang waktu dia batita, balita, sekarang udah gede. Kayak saya, 42 tahun. Perut buncit, jenggotan, udah nikah. Tapi sifat kanak-kanak yang dulu masih bocah ngikut. Itu yang firman Tuhan coba kikis dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita orang dewasa, tapi di dalam kita ada realita kekanak-kanakan. Soalnya anak-anak kadang main, kalau caranya nggak dipakai, bubar, marah, ngambek. Betul gak? So bayangkan ya. Kalau saya bawa anak saya nih, saya punya anak umur 6 tahun sudah. Kadang-kadang masih minta disuapin, kadang-kadang suka ngereng gitu ya. Ngambek. So bayangkan kalau saya datang malam ini, saya minta request sama Pak Gembala, tolong siapin orang yang nyuapin makan saya. Itu udah gak lucu. Tidak lucu, tidak ada imut-imut untuk orang umur 42 tahun. Amit-amit. Nggak lucu, anak-anak lucu, anak-anak jalan-jalan, ya nggak apa-apa, lucu. Tapi kalau kita orang dewasa, ini Om Botak lama banget khotbahnya, sore jalan 2 putaran, sudah tidak lucu. Makanya, waktu saudara duduk dengar firman, sebenarnya saudara harus siap firman dewasakan kita. Yang setuju katakan amin.
Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang siap untuk menerima anugerah yang datang daripada Tuhan. Lihat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Oke, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Oke, sebelum kita baca ayatnya, boleh lihat dulu ke depan sebentar. Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit aja latar belakang dari kota Korintus ini. Menarik sekali untuk dipelajari. Jadi kota Korintus ini adalah kota yang sangat spiritual, Saudara. Karunia-karunia rohani berseliweran di kota Korintus. Dan kota Korintus tempat di mana orang-orang intelektual berkumpul. Dan bukan hanya itu, konsentrasi militer pun ada di kota Korintus. Tapi yang menjadi warna dari kota Korintus adalah rohani banget. Itu kota yang sangat rohani. Satu kali saya berpikir, kota apa ya di Indonesia yang mirip-mirip lah dengan kota Korintus. Nah, saya papa asli Ambon, mama Manado. Nah, dua kota itu mirip, sudah. Kalau saudara ke Manado, maka saudara akan lihat fenomena yang normal. Di jalan-jalan 5 menit gereja, 5 menit gereja, 5 menit gereja. Gereja yang pakai toa loh. Ayo anak-anak muda kumpul. Baca doa malam. Gereja juga yang di pinggir jalan bawa kotak, bawa keranjang. Shalom, ayo sumbang-sumbang ya. Rohani banget. Di Ambon juga gitu. Ayat berseliweran di mana-mana. Orang di mana-mana pakai salib-salib yang gede, atribut rohani, bukan cuma di sosial media, di dunia nyata, di pangkalan ojek, di tempat warung makan, di perempatan jalan, ayat di mana-mana. Saya pernah pergi ke Ambon, ada satu spanduk gede, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Yesaya pasal sekian, ayat sekian. Bawanya tempat minum. Saya ingat dilukis Yesus begini, Papa J. Weh. Rohani banget, angkot-angkot di sana ya, saya nggak tahu sekarang masih apa enggak. Itu lagunya rohani semua dan tidak ada yang bajakan. Satu kali waktu kerusuhan di Ambon, saya pelayanan ke sana. Dan satu kali saya mau rental mobil. Lalu saya bilang gini, "Bung, satu hari berapa?" Dibilang 200.000. Oke, saya sewa setengah hari berapa? Terus dia sebut 200.000. Oke, 2 jam berapa? 200.000. Aneh kan? Loh, kalau saya bilang, loh kok aneh? Karena saya tanya, dia ajak saya ke kantornya. Dan saudara tahu, dia ajak saya ke kantor, lalu dia lakukan apa? Dia buka Alkitab. Saya mau rental mobil, yang tukang rentalnya buka Alkitab. Dan dia bilang gini, "Pak, ada tertulis." Beneran. Perumpamaan Yesus tentang seorang pengusaha, lalu ada pekerja-pekerja yang datang Pak di ladangnya. Yang datang pagi upahnya 1 dinar. Yang masuk siang upahnya 1 dinar Pak. Yang sore karena saya tahu, saya sebut 1 dinar. Rental mobil pakai ayat. Bener, makanya ya orang timur lah yang punya atribut biasanya paling menyolok soal kekristenan. Salib di mana-mana. Dulu saya juga gitu, salib gede. Ditanya orang Kristen ya, nggak lihat, wih salib gede. Lalu orang tanya, "Pak, itu salibnya Yesus atau salib penjahat yang di sebelah Yesus?" Oh iya. Tanpa melecehkan ya, tapi image Ambon coba. Satu kali ada dalam ibadah minggu, ada teman saya yang gak pernah ke gereja, tahu-tahu nongol pagi catat khotbah. Positive thinking dong saya. Makanya saya kepo, saya tanya, "Tumben?" Senyum-senyum dia. "Tumben apa?" "Tumben nyatet." Oh, dia bilang gini, "Saya ada rencana memasang togel." Biasanya kalau Pak Pendeta bilang Matius 17 keluar 17. Nah, jadi gini, waktu Paulus mau masuk kota Korintus, Paulus tidak silau dengan hingar-bingar atribut rohani di kota Korintus. Menarik sekali. Ayo kita baca ayat yang pertama. Kita baca ayat yang pertama. Oke, 1 Korintus 3 ayat yang pertama, 2, 3.
Di tengah atribut rohani, Paulus langsung to the point. Kamu tidak dewasa. Wow. Duniawi. Tapi ada alasannya. Lihat ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Alasannya ini saudara. Kenapa Paulus menyampaikan bahwa orang-orang rohani ini sebenarnya tidak rohani. Karena di ayat 2 dibilang gini. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab, ya, saya kasih satu kata tambahan, bukan bermaksud menambah Alkitab, tapi understandingnya akan jadi utuh. Dulu kamu gak dapat menerimanya, sekarang juga tidak. Artinya apa? Secara aksesoris berubah, secara karakter tidak. Lalu saya pelajari ayat ini. Saya menemukan ternyata yang dimaksud kata dulu itu adalah 7-10 tahun yang lalu. Contoh, misalnya 7 tahun yang lalu kita gampang kepahitan dengan sesama. Kita gampang kepahitan dengan gereja, kita julid, jutek, gampang kepahitan sama pemimpin, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Puji Tuhan, 7 tahun kemudian, 7 kali Natal, 7 kali Paskah, gak kehitung udah ibadah, udah ikut kelas, udah pelayanan, masih gampang ngambek, masih gampang tersinggung, masih gampang sakit hati, masih baperan dan gampang galau. Karakternya gak berubah, aksesoris dan aktivitasnya berubah. Dulu kita tuh pelitnya minta ampun. Puji Tuhan, 7 tahun kemudian tambah pelit. 7 tahun lalu kita ke kamar mandi takut, lewat kuburan takut, gelap takut, ada apa-apa takut. Puji Tuhan, 7 tahun kemudian, tadi ya ke kamar mandi berdua jadi berempat. 7 tahun lalu ada jerawat minta didoain, ada tikus di rumah minta didoain, mendung ada minta didoain, ada apa aja dikit-dikit minta didoain. 7 tahun kemudian sama tidak berubah. 7 tahun lalu diminta doa makan aja susah banget. Puji Tuhan 7 tahun kemudian tetap susah. Nah ini yang dimaksud, yang disasar sama Roh Kudus adalah perubahan sejati. Supaya kita tidak mengalami sebuah perubahan hanya pas KKR atau pas retret aja sudah. Fenomena itu kan terjadi, betul gak? Kalau kita buka mata dan jujur, selalu ada, gak selalu lah, maafkan saya. Kadang-kadang ada orang yang maju di dalam altar call, ya itu aja bertahun-tahun. Artinya gini, perubahan karakter, perubahan integritas, perubahan tingkah laku menjadi pencapaian dari pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya perubahan aktivitas. Nah, saya ngomong secara khusus segmen anak muda. Anak muda hari-hari ini hanya menaruh perubahan pada perubahan aktivitas. Bro, apa kabar? Puji Tuhan udah mulai gabung di choir, singer. Ya kalau Tuhan berkenan 5 tahun lagi khotbah minggu lah. Nggak salah. Itu aktivitas. Tapi Roh Kudus bukan cuma bangun aktivitas aja, tapi kualitas. Yang setuju katakan amin. Makanya satu kali ada seorang hamba Tuhan bilang gini, Yer kamu mau gak menaklukkan bangsa-bangsa? Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau? Dia kasih saya tips dan tipsnya berhasil. Dalam anugerah ada beberapa negara pernah undang pribadi saya untuk melayani. Saudara tahu gak dia ngomong apa? Kalau kamu mau menaklukkan bangsa-bangsa, taklukkan kamar tidur pribadimu dulu. Kalau kamar sendiri aja belum bisa kamu beresin dengan becus. Lampu merah masih sering kamu terobos. Sering datang terlambat, buang sampah sembarangan, masih sering bohong, masih sering lakukan hal-hal yang gak berkenan. Gimana mau berubah? Tidak ada keberhasilan dalam pelayanan dalam bentuk apapun yang bisa menggantikan kegagalan dalam karakter yang Roh Kudus mau bangun dalam hidup kita. Makanya beri ruang untuk Roh merubah, membawa kita ke dalam kedewasaan. Mirisnya banyak orang sibuk minta sesuatu dibanding mendewasakan diri untuk siap terima sesuatu. Budaya di dunia ini mendorong kita
From zero to hero. Dari nol kepada sesuatu yang luar biasa. Nah, pencapaian-pencapaian itu kadang-kadang tidak dilibatkan kedewasaan. Benar gak saudara? Saya dapat kesempatan yang Tuhan beri untuk ada dalam portal-portal yang dalam tanda kutip ini asumsi ya, diasumsikan oleh beberapa orang. Ada di podcastnya si A, ada di sini, ada di sini, ada di situ, ada di situ. Saudara dengar baik-baik, itu bukan pencapaian. Ya Bapak enak udah ngalamin, itu bukan pencapaian, itu gimmick. Yang sejatinya adalah kedewasaan tanpa kamera, tanpa sorot lampu, yang benar-benar berakar dan berkarakter. Sekarang saya tanya saudara, mana yang kita pilih? Masalah kita selesai atau pundak rohani kita makin kuat? Ya pasti kita akan memilih pundak rohani kita makin kuat. Makanya izinkan Tuhan tempa kita, proses kita, dewasakan kita. Amin. Mari lihat 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat ke-11. Saya mau ajak kita baca sama-sama, saudara, pada hitungan yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Oke, hitungan ketiga kita baca sama-sama 2, 3. Lihat baik-baik ayat itu. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, kita masuk dalam sebuah definisi. Apa itu saudara? Aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu saudara. Jadi sebenarnya Alkitab mendorong kita untuk memahami dewasa secara sederhana. Ketika kita mau dewasa, berjuang, tinggalkan semua sifat kekanak-kanakan. Yang setuju katakan amin. Beberapa contoh, mari kita belajar sama-sama. Bapak Ibu masih bersemangat, amin? Ya. Pertama, anak-anak selalu menganggap dirinya pusat segala sesuatu. Itu sifat anak-anak. Anak-anak gak peduli dengan orang lain. Anak-anak sulit berempati dengan orang lain. Siapa yang paling penting buat anak-anak? Dirinya, perasaannya, dompetnya, hidupnya, waktunya, dirinya, dan dirinya. Bayangkan kalau kita menjadi kepala keluarga kayak gitu. Bayangkan kalau kita menjadi ketua pelayanan kayak gitu. Anak-anak, dunia harus sesuai dengan diri kita. Makanya gini, kadang-kadang ya dalam ibadah kayak gini, saya sering kali ya ada anak-anak yang ikut juga mendengarkan khotbah kayak gini. Ya itu yang saya bilang di awal kali. Mungkin anak-anak bilang gini, ini Om Botak kok lama banget ngomongnya, jalanlah dia muter-muter. Ya sudahlah. Tapi kalau ada orang dewasa juga kayak gitu. Ini Om Botak lama banget main handphone, buka-buka dan tidak peduli. Saya punya argumennya. Kenapa saya bilang itu kekanak-kanakan? Dengar baik. Anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Betul gak? Itu anak-anak. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Maka orang dewasa yang kekanak-kanakan kadang-kadang suka nanya gini, yang khotbah hari ini siapa Pak? Kakak itu, aduh pesen kopi deh mendingan deh. Udah bosen, udah gak nyambung, udah diulang-ulang. Minggu depannya, nah kakak ini, nah itu baru pengkhotbah. Karena anak-anak segmen banget, dia cuma butuh yang dia mau. Betul gak? Makanya adalah sifat kekanak-kanakan kalau orang secara dewasa begini. Di sana lebih bagus pengkhotbahnya, pindah sana. Di sana kakak-kakaknya lebih ganteng, pindah sana. Di sana lebih bagus pelayanannya, lightingnya lebih keren, pemain musiknya lebih jago, pindah lagi ke sana. Sana diantar jemput, pindah sana. Itu kekanak-kanakan. Karena anak-anak dalam perjalanannya hanya mikirin dirinya sendiri. Dirinya sendiri, saudara. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ada masalah-masalah tertentu yang hanya bisa diselesaikan dengan kacamata dewasa. Misalnya, diadakan perlombaan paduan suara. Gereja Betani yang ada di Bekasi lawan Gereja Betani yang ada di Depok. Kalau saya nggak salah namanya Pak Rudi, itu kawan saya. Final, lalu dua-duanya berdoa. Kita berdoa.
engkau tidak akan permalukan orang-orang yang percaya dan berharap. Doa orang benar besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami adalah umat lebih dari pemenang. Kami percaya kamilah umat pemenang Tuhan. Amin. Gereja B juga berdoa. Kami rebut kemenangan dalam nama Yesus. Kami patahkan semua penghalang dalam nama Yesus. Semua yang menghalangi, semua kekacauan patahkan. Kami tancapkan panji-panji Kristus. Nah, pertanyaan saya, Tuhan dengar yang mana? Tuhan dengar yang mana, saudara? A pasti akan berkata, ya kita lah Pak. Yang B juga. Dua-dua berdoa dalam nama Yesus. Dua-dua anak Tuhan. Makanya orang yang dewasa tidak hanya berdoa supaya menang Bapak Ibu. Orang dewasa juga berdoa supaya tidak nangis kalau kalah. Karena bukan kita penentunya. Itu ranah berpikir anak-anak kalau semua harus sesuai dengan yang kita mau. Ya, saya misalnya sama Pak Gembala kita berdiri di depan bangunan ini. Pak Gembala berdoa, oh Tuhan turunkan hujan. Saya berdoa, Tuhan tahan hujan. Loh, Tuhan dengar yang mana? Kadang-kadang kita berpikir semua harus skenario kita. Itu saya lakukan, saudara. Tiap pagi saya berdoa, oh Tuhan jangan hujan. Oh Tuhan jangan macet. Setiap kali saya jalan, saya selalu dapat lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Saya yang dapat duluan parkir. Kalau saya datang ibadah, saya yang duluan didoain. Saya yang duluan dapat impartasi. Saya yang duluan diurapi. Kejadiannya nggak kayak gitu. Bahkan banyak orang jadi gampang kecewa. Bukan karena Tuhan yang nggak adil. Kita kekanak-kanakan. Kita berpikir kita yang paling penting. Saudara, ini zaman saya ya. Umur kan udah tahu, saudara. Zaman saya, orang tulis diary itu di buku khusus. Apa bedanya? Ada kuncinya. Digembok, disimpan di tempat rahasia. Supaya apa? Jangan sampai ada yang baca. Itu dulu. Sekarang orang nulis diary di sosial media. Kalau tidak dibaca, orang marah. Ayo sekarang saya tanya, kalau orang masuk rumah sakit hari ini, apa yang mereka lakukan terlebih dahulu? Foto infus kan? Bahkan cantengan yang ada di jempol, seluruh dunia harus tahu. Saya takut kalau tidak ada respon balik, seseorang kecewa dan merasa hampa. Makanya ada orang-orang yang posting, nggak ada yang like, dihapus. Karena semua ukurannya di kita. Saudara sadar betapa mengerikannya itu. Kita bukan sutradara ke skenario hidup ini. Saudara tahu ujungnya kayak apa? Kalau kita pertahankan sifat kekanak-kanakan itu, kita akan jadi orang seperti ini. Kalau saya nggak suka sama dia, pasti surga juga otomatis tidak suka sama dia. Wah. Kalau saya bilang dia sesat, otomatis surga akan bilang dia sesat. Kalau saya suka sama dia, otomatis surga akan suka sama dia. Loh, yang Tuhan siapa? Yang umat siapa? Itu sifat kekanak-kanakan. Betul gak saudara? Artinya kita gak bisa. Kita gak bisa. Klaimlah. Tapi jangan lupa. Dewasa. Saya ingat dulu. Kalau mau apa-apa berdoa. Saudara. Saya jalan sama teman saya. Ada mobil di sebelah. Dalam nama Yesus, kaget saya. Klaim boleh, tapi dewasa. Makanya menurut saya dewasa itu jauh lebih penting. Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu gak bisa jaga perasaan orang lain. Udah, itu pasti. Saudara. Level gak bisa jaga perasaan orang lain, itulah anak-anak. Saya saudara ya, satu kali saya pernah punya kerinduan. Saya pengen jadi guru sekolah minggu. Meskipun penampilan kayak gini, ya namanya kerinduan juga bebas kan. Satu kali dapat kesempatan. Semangat, sudah doa, sudah persiapan semuanya. Shalom adik-adik, udah saya latih semua saudara. Begitu mau masuk ruangan sekolah minggu, satu anak halangi saya di depan. Tiba-tiba dia teriak, buset gede banget nih orang. Semua lihat. Hancur, pelayanan hari itu hancur. Matius, Markus, Lukas hilang di kepala.
bubar, PD saya habis. Itulah anak-anak. Saya tinggal di apartemen di Kelapa Gading, saudara, lantai 25. Ini sering terjadi. Naik lift kan liftnya rame-rame. Nah seringkali ada anak-anak ikut di dalam lift, terus digendong sama bapaknya. Satu kali ada seorang anak digendong sama bapaknya, lalu anak itu setelah digendong berhadapan muka sama muka dengan saya. Ya, jadi saudara tahu ya, lift di tengah keheningan naik 25 lantai. Di tengah keheningan anaknya ngobrol sama bapaknya, bukan sama saya. Ngobrol sama bapaknya. Pak, orang di depan kita kok gak ada rambutnya ya Pak? Kok jelek banget ya, gak kayak papa ya? Papa tuh ganteng, sisiran tiap hari. Orang depan kita gak pernah sisiran, rambut aja gak punya. Itu anak-anak. Ya lucu jadinya. Tapi kalau orang dewasa yang kayak gitu, tidak lucu. Sudah tidak lucu. Betul gak saudara? Makanya kadang-kadang orang dewasa yang kekanak-kanakan suka ngomong gini. Loh saya emang orangnya kayak gini Pak dari dulu. Oh tidak. Siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Harusnya orang berubah. Ini tidak ada urusan sama suku. Ini tidak ada urusan sama kebiasaan dan karakter. Berubah dong. Kita gak bisa bilang, ya saya emang orangnya begini Pak. Saya emang ceplos-ceplos gini orangnya. Betul. Tapi semakin dewasa kita, harusnya kita bisa filter dong. Saya ngomong apa adanya. Saya dalam seumur-umur pelayanan, lebih dari 2, mungkin 3 kali, itu pernah dipikir mau maling di gereja. Ya, penampilan kayak gini, waktu itu saya datang masih sepi, belum ada yang datang gitu. Nah beberapa gereja kan punya security ya, atau sapam ya. Mereka lihat saya dari jauh, tiba-tiba ditepok saya dari belakang. Bapak mau kemana Pak? Mau ibadah. Bohong, gitu katanya. Saya dibawa ke pos, untung ada brosur gede dan ada muka saya di situ. Kalau kita nggak punya Tuhan, kita akan jadi orang yang sangat segmen banget gitu. Saudara, kalau kita cinta Yesus lalu rasis, bertobat, tidak ada orang kenal Tuhan lalu rasis, tidak ada. Tidak ada. Tanpa Roh Kudus mengintervensi, kita kadang menganggap diri kita, suku kita adalah satu level lebih tinggi dibanding yang lain. Normalnya begitu. Dan gak bisa, kita butuh kedewasaan untuk bisa bersama sekalipun tidak sama. Betul gak saudara? Kita butuh kedewasaan untuk menjaga reaksi kita terhadap hal-hal yang mungkin berbeda dan buat kita tidak nyaman. Satu kali saya pelayanan di Sumatera Utara. Hari Minggu saya ketemu dengan seorang pendeta yang sangat nyentrik, saudara. Jas pelayanannya sampai di bawah lutut. Wah, keren banget. Saya datangi Pak Pendeta, Shalom Pak Pendeta. Begitu dia Shalom, betapa kagetnya saya, ternyata di balik jasnya ada gagang pedang, saudara. Positive thinking dong. Buat di ladang. Karena memang begitu. Hamba-hamba Tuhan di pedalaman sana punya ladang-ladang untuk bertahan hidup. Tapi karena saya kepo, saya datengin lagi, saya tanya lagi, Pak Pendeta tolong jangan marah sama saya. Saya cuma mau bertanya, itu buat apa di bawah hari Minggu ya Pak? Lalu Pak Pendeta itu menjawab dengan santai, oh begini Pak. Kalau ada apa-apa, misalnya Tuhan terlambat tolong, nah ini nih. Gak mudah. Makanya menurut saya orang dewasa yang kekanak-kanakan kadang suka ngomong gini, untung Pak saya udah bertobat Pak. Kalau enggak mah habis itu orang sama saya. Itu belum bertobat namanya. Enggak dapat kesempatan aja. Makanya kita butuh Tuhan. Bukan hanya untuk mendapatkan berkat, mujizat dan terobosan aja. Untuk merubah karakter-karakter tersembunyi kita. Setuju gak saudara? Betul gak? Apalagi kita generasi muda. Ingat, jangan terpancing oleh hingar-bingar pelayanan dan pencapaian. Fokuslah pada perubahan karakter dan kedewasaan. Maka kita menjadi generasi yang unggul. Sekalipun tanpa kamera, tanpa hingar-bingar, sekalipun muka kita gak pernah muncul di Instastory, kita unggul. Karena kuasa Roh Kudus sejatinya mendewasakan kita. Amin saudara. Berikutnya, anak-anak tuh gak bisa terima tanggung jawab. Makanya gak ada kan, panitia Natal 2020, ketua panitianya anak sekolah minggu. Gak mungkin. Anak kecil gak bisa diajak meeting lah. Gak ada orang tua bilang sama anaknya, nak papa mama mau healing.
nih token BCA, Mandiri, jangan lupa bayar kartu kredit ya, jangan lupa listrik, gas semua dimatiin, jangan lupa. Gak bisa. Nah kenapa ya? Karena anak-anak Bapak Ibu, anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Demikianlah orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi bapak menghabiskan waktu main game, gak pernah ambil waktu sama anak-anaknya, dikasih pelayanan terbengkalai terus. Itu yang saya bilang, kadang doa makan aja orang harus dijadwal 2 tahun sebelumnya. Mohon maaf Pak, untuk doa makan saya 2 tahun sebelum harus dijadwal. Ya ampun, gak sampai pikul salib, cuma doa makan. Sifat menolak tanggung jawab, itu sifat kekanak-kanakan, saudara. Maka saya mendorong dan mengajak saudara sekalian, joinlah dalam pelayanan, saudara. Dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena pelayanan sejatinya, menurut pandangan saya, menolong kita untuk meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Pak, yang udah 15 tahun aktif pelayanan aja mundur. Justru gontok-gontokan dalam pelayanan, itu ajang pendewasaan. Saya tutup dengan ini, saudara. Ada 2 kata sederhana sih. Tapi lewat 2 kata itu saya mengalami banyak hal yang belum tentu orang alami, saudara. Banyak hal, saya gak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal. Pertama, sering-seringlah ngomong iya. Mudah kan saudara? Coba 2, 3. Iya, nah ya kan. Contohnya, saya tunjuk salah satu dari saudara pada malam hari ini. Ya kamu yang di belakang, tolong bantu saya doa penutup ya untuk firman malam ini. Iya gitu. Meskipun setelah ngomong iya 90% menyesal. Dan yang lain happy, puji Tuhan bukan saya. Dengar baik, saudara bukan orang bodoh. Ketika saudara berkata iya kepada sesuatu yang mungkin orang buang-buang, saudara. Kamu panitia Natal tahun ini ya, meeting cari duit, iya. Asal jangan sesuatu yang bodoh ya, loncat dari lantai 5, iya itu ya. Sekali lagi, kadang-kadang itu dibuang dan dihindari banyak orang. Kedua, sering-seringlah ngomong saya. 2, 3, saya. Apa kan? Misalnya, siapa di antara semua yang mau bantu saya doa penutup setelah firman Tuhan? Biasanya habis pertanyaan itu semua tertunduk. Yang pinter pura-pura terima handphone lalu keluar. Tapi dibutuhkan orang-orang yang berani, saya. Meskipun ngomong aja fals, belum tentu bagus juga doanya. Tapi itu bukan ajang sombong-sombongan, itu untuk menolong kita meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Siapa yang mau jadi panitia ketua Natal tahun ini? Ketua penggalang dana, siapa yang mau jadi ketua penggalang dana? Selalu ada yang dihindari. Tapi dibutuhkan kedewasaan untuk berani ambil tanggung jawab. Karena firman berkata, siapa yang setia pada perkara kecil, di depannya perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi cara menghormati Roh Kudus adalah cari tahu apa yang dia bangun, lalu hidupilah apa yang Roh Kudus mau bangun. Saya berdoa kita semua bertumbuh dalam kedewasaan seperti yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Mari rapikan Alkitab saudara dan mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat malam ini. Kami gak mungkin mampu kalau bukan Roh-Mu yang menolong kami. Anugerahkan kami kemampuan sehingga kami meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan kami. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang harusnya kita tinggalkan, kalau ada hal-hal yang kita tahu persis itu tidak berkenan dan melukai hati Tuhan, dan kita masih lakukan sampai malam ini, ada anugerah. Mari tinggalkan semua beban, tinggalkan dalam nama Yesus. Dan izinkan Roh-Nya mendewasakan kita, mendewasakan suami kita, istri kita, mendewasakan anak-anak kita, mendewasakan orang tua kita. Biarlah gereja semakin bertumbuh di dalam kedewasaan penuh dalam anugerah Tuhan. Bapak berkati setiap kami, tolong kami agar kami boleh semakin bertumbuh dalam anugerah-Mu yang ajaib.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur, dan mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati. Amin.